Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jack 391. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru memakai oli samping merek Motul 510 pasti masih bingung gimana sih cara membuka tutup oli sampingnya ini. Dan di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara membuka tutup oli samping merek Motul 510, dan mungkin saya akan menambahkan manfaat dari ketika kita mencampurkan oli samping ke dalam tangki bensin. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, bisa teman-teman lihat, kita pegang dulu ini, kita masukkan jari kita, lalu kita tarik ke atas. Mungkin agak sulit karena ini tuh masih segelan dari pabriknya, mungkin agak sulit. Dan ini bentuknya ketika kita sudah narik, lalu kita buka seperti itu ya teman-teman. Jadi susahnya itu ketika kita menarik tuasnya ke atas. Ini juga ada tutupnya, kita tarik juga ke arah atas. Ini sudah terbuka. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuka tutup oli samping merek Motul. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengecek dulu apakah oli samping motor saya ini masih banyak atau masih sedikit, karena 5 hari kemarin itu saya pergi keluar kota dan belum sempat untuk mengecek apakah oli samping motor saya ini masih ada atau masih sedikit. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru mempunyai motor Ninja, mungkin ada yang menuangkan oli samping itu ke dalam radiator, itu juga ada. Bagi teman-teman, oli samping itu berada pada bagian jok belakang sini. Jadi ketika teman-teman mau menuangkan oli samping itu, kita harus membuka jok belakang dulu. Oke, kita buka dulu jok belakangnya. Kita lihat apakah masih sedikit atau masih banyak. Kita hari ini agak sulit. Jadi wadah dari oli samping itu berada di bagian jok belakang sini, bukan berada di sini. Kalau ini itu wadah untuk air radiator. Dan kita cek dulu apakah masih banyak. Oke, bisa teman-teman lihat sudah sedikit, karena mungkin kemarin itu 5 hari itu di luar kota, jadi belum sempat ngecek. Ini juga baru beli oli sampingnya ini, jadi sekalian saja untuk menambahkan oli samping. Teman-teman bisa lihat, mungkin saya akan menuangkannya sampai full. Oke, mungkin cukup segini saja. Bisa dilihat oli samping 1 liter mungkin masih sekitar 600 mili. Oke, kita tutup lagi. Lalu saya akan mencampurkan oli samping ke dalam tangki bensin. Nah, sebelumnya kebiasaan saya itu kalau mau mencampurkan oli samping ke dalam tangki bensin itu, saya akan mengisinya itu full tank. Itu menurut
pribadi saya. Kalau menurut teman-teman ada yang berbeda ya silakan, karena beda rider itu beda pemakaian, jadi beda kegunaan juga. Dan mungkin untuk takarannya itu, kalau saya ketika tangki bensinnya full dengan BBM, saya itu cuman menuangkan kira-kira itu satu tutup botol oli samping. Mungkin segitu saja itu kalau saya itu sudah cukup. Kalau teman-teman itu ya mungkin ada yang berpendapat itu kalau misal 1 liter itu setengah tutup atau satu tutup, itu juga ada seperti itu. Dan mungkin ketika teman-teman sudah menuangkan ke dalam tangki bensin itu, kita tutup lagi, lalu kita goyang-goyangkan. Kenapa kita goyang-goyangkan? Agar oli samping itu tercampur ke seluruh bensin, tidak mengendap ke bagian bawah tangki. Oke, bisa teman-teman lihat tadi saya itu menuangkan oli samping dalam tangki bensin itu sekitar satu tutup botol oli samping, ya mungkin bisa sekitar seginilah. Dan tiap rider sendiri itu pun takarannya berbeda. Jadi teman-teman ketika mencampurkan oli samping ke dalam tangki itu jangan kebanyakan, itu harus ada takarannya sendiri-sendiri. Kalau semisal teman-teman mencampurnya terlalu banyak, itu pun akan menimbulkan asap yang sangat banyak di bagian knalpot. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah harus sih kita itu mencampurkan oli samping dalam tangki bensin? Ya kalau menurut saya itu nggak dicampur ya tidak masalah, tapi saran saya itu teman-teman itu harus mencampurkan oli samping ke dalam bensin, karena manfaat dari mencampurkan oli samping dalam bensin itu agar supaya mencegah timbulnya karat, lalu agar motor itu tidak mengeluarkan suara kasar, kemudian agar pelumasan di blok shaker itu menjadi lebih bagus, jadi tidak terlalu fokus di bagian pompa olinya. Dan ketika teman-teman tidak mencampurkan oli samping ke dalam bensin, itu akan menimbulkan di bagian tangkinya itu ada kotoran yang bisa menumpuk dan menimbulkan keropos pada bagian tangkinya. Lalu kalau fokus di pompa olinya itu takutnya oli nggak bakal naik dari pompanya dan bisa menimbulkan suara kasar di bagian blok shakernya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk selalu nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.